Terima kasih. Saat ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT unsur penilaian pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen SMART atau Simple, pembelajaran inovatif, accountable, responsif, dan transparan. Nama saya Sondi Kevin Kumajos dengan NIDA 0010097806. Saya ditugaskan di program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Program studi teknik informatika menetapkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagai berikut. Pertama, memiliki pengetahuan yang spesifik prodi teknik informatika dalam bidang information modeling, computer network dan security, software development dan programming. Kedua, memiliki kemampuan dalam melakukan berbagai penelitian di bidang teknik informatika yang bermanfaat bagi masyarakat dan pada saat mereka ingin melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Sehingga memiliki kemampuan dasar dan keterampilan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pembagian sebagai berikut, yaitu kemampuan dalam organisasi, berkomunikasi, dan berkooperasi. Kedua, kemampuan dalam berpikir inovatif dan kompetitif. CPL yang keempat adalah memiliki kemampuan beradaptasi dalam perkembangan di bidang teknik informatika. Yang kelima, memiliki kemampuan bekerja secara profesional pada kegiatan kemasyarakatan. Keenam, memiliki karakter di dalam pekerjaan dan kehidupan bersosial. 7. Memiliki keunggulan dalam pengembangan ethics yang dihasilkan oleh lulusan prodi teknik informatika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau IMK. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bidang keahlian atau MKBK pada prodi informatika Universitas Negeri Manado. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer memiliki kode mata kuliah 5632 119 untuk kurikulum 2020 dan kode mata kuliah 5633 330 untuk kurikulum 2018. Sedangkan untuk mata kuliah memiliki perbedaan pada kurikulum 2020 memiliki bobot 2 SKS dan pada kurikulum 2018 memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang komponen-komponen utama dalam suatu interaksi manusia komputer, yaitu profil manusia itu sendiri dan komputer. Setiap profil memiliki komponen yang berbeda yang akan mempengaruhi cara interaksi dengan profil lainnya. Pemahaman konsep interaksi dan jenis interaksi yang umum dikenal dan digunakan serta paradigma yang ada. Mengetahui dan memahami akan dasar dan aturan yang berlaku saat melakukan desain antarmuka yang ada, keterlibatan interaksi antara pengguna, dalam hal ini manusia, dengan sistem yang digunakan, dalam hal ini komputer,
akan mempermudah saat akan merancang desain antarmuka, aplikasi, atau web. Mahasiswa diharapkan akan dapat mengaplikasi konsep yang dipelajari saat mereka melakukan perancangan storyboard berupa wireframe low fidelity maupun high fidelity dan prototype aplikasi. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah interaksi manusia komputer, yaitu pertama, memahami dan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dari interaksi manusia dan komputer, mencakup komponen-komponen IMK, mengapa IMK, ruang lingkup, disiplin ilmu terkait, tujuan, serta profesional IMK, sejarah, dan paradigma IMK. Kedua, memahami dan menjelaskan komponen-komponen dalam profil manusia dan profil komputer, serta pengaruh tiap komponen dalam bidang ilmu IMK. Ketiga, mengetahui dan memahami konsep dan tipe-tipe interaksi. Keempat, memahami prinsip-prinsip dalam perancangan interaksi untuk suatu antarmuka. Kelima, mengetahui dan memahami paradigma dan prinsip interaksi. Keenam, mengetahui dan memahami dasar pengaturan dalam perancangan desain antarmuka. 7. Mampu merancang dan membangun desain antarmuka dalam bentuk wireframe storyboard maupun prototype aplikasi dengan mengikuti konsep dan materi yang sudah dipelajari dalam interaksi antara manusia dan komputer. Materi pembelajaran dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan pertama, kita akan mengetahui tujuan mempelajari interaksi manusia dan komputer, di mana bahan kajian dapat berupa komponen-komponen IMK, ruang lingkup, disiplin ilmu terkait, dan tujuan dari IMK itu sendiri. Pada minggu kedua, kita akan belajar mengenai mengetahui profil manusia, di mana bahan kajian atau materi pembelajaran berupa komponen input-output pada manusia, serta aspek-aspek yang mempengaruhi tiap komponen input-output tersebut. Pada minggu ketiga, mengetahui profil manusia lanjutan, di mana bahan kajian atau bahan materi berupa jenis-jenis memori, serta proses-proses yang terjadi pada memori jangka panjang, juga penggunaan memori pada manusia. Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari profil komputer, tentang sistem komputer secara umum, dan jenis-jenis alat masukan pada sistem komputer. Pada pertemuan kelima, kita akan melanjutkan profil komputer dengan jenis-jenis alat keluaran pada sistem komputer. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kerangka kerja interaksi dan jenis-jenisnya. Materi pembelajaran mencakup macam-macam perangkat kerja interaksi dan jenis-jenis interaksi. Pertemuan ke-7, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dalam perancangan antarmuka, di mana isinya berupa 16 prinsip-prinsip yang harus diketahui dan diterapkan saat melakukan perancangan antarmuka. Pada pertemuan ke-8, itu merupakan ujian tengah semester, di mana saya biasa akan memberikan tugas untuk perancangan antarmuka suatu web atau suatu aplikasi yang berupa mockup atau wireframe desain low fidelity. Tugas ini biasanya diberikan dalam bentuk kelompok, tugas kelompok. Pada pertemuan ke-9, kita akan mempelajari paradigma dan prinsip interaksi yang mendukung kedayagunaan atau usability, di mana materinya berupa jenis-jenis paradigma dan prinsip-prinsip yang mendukung kedayagunaan. Pertemuan berikutnya tentang dasar desain interaksi,
di mana materinya berisi dasar desain, proses desain, aksi dan kontrol pengguna, iterasi dan prototyping. Temuan berikutnya mengenai aturan desain yang berisi tentang pengenalan prinsip standar dan panduan dalam desain. Pertemuan ke-12 mengenal desain umum yang berisi materi tentang pengenalan prinsip umum desain dan mengenal multimodal dan multimedia. Pertemuan ke-13 kita akan mempelajari tentang website dengan isi materi berupa identifikasi pengguna dan tujuan, mengorganisasikan isi website di mana ada 5 atribut kegunaan dan analisis situs. Pertemuan ke-14 dan ke-15 kita akan merancang dan membangun interaksi antara manusia komputer dan mengembangkan user interface yang sederhana. Materinya berupa review dari website, proyek interaksi manusia dan komputer, membuat dan mengembangkan user interface sederhana berbasis mobile. Pada pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan ujian Office semester. Metode pembelajaran yang diberikan berupa gabungan dari ceramah, belajar mandiri, diskusi kelompok, dan pembelajaran berdasarkan kasus. Mode pembelajaran yang saya berikan merupakan gabungan dari synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning dilakukan melalui video conference di mana dosen memberikan materi dalam bentuk presentasi dan diskusi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk langsung dapat bertanya dan melakukan tanya jawab. Biasanya saya menggunakan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams untuk melakukan synchronous learning. Sedangkan asynchronous learning dilakukan melalui LMS Universitas Negeri Manado dan dapat kita akses melalui lms.unima.ac.id atau juga dapat dilakukan melalui grup-grup media sosial. Dengan asynchronous learning, mahasiswa diberikan materi, tulis, tugas, diskusi pelajaran, dan lain sebagainya, dan harus mengirimkan respon sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah LMS Universitas Negeri kami, yaitu Universitas Negeri Manado. Kita akan coba login. Oke. Saya akan memilih mata kuliah interaksi manusia komputer. Di sini dapat dilihat ada announcement, deskripsi mata kuliah, ada kompetensi yang dikembangkan, ada indikator pencapaian kompetensi, komponen penilaian, dan presensi. Jika diklik, ini deskripsinya, kemudian ini kompetensi yang dikembangkan, inilah indikator pencapaian kompetensi, dan inilah tabel komponen penilaian. Yang pertama itu biasanya berupa penetapan kontrak perkuliahan, dan yang kedua, ya.
Jadi di tiap pertemuan saya membuat ada link untuk online ada telepon conference, video conference, kemudian ada materi, ada forum, ada chat, ada yayasan, dan biasanya kalau ada tugas, ini ada tugas. Tapi pada saat ini di sini tidak ada tugas. Materinya biasanya saya sudah memberikan satu hari. Kemudian juga ada pertanyaan yang lain. Dan di sini bukan hanya saya aja yang menjawab, karena dalam beberapa kasus setelah saya menjawab, ada teman mahasiswa yang memberikan jawaban lain, ya. Mereka saling membantu, ya, seperti ini, ya. Atau bahkan mereka juga mencoba menjawab seperti ini. Hanya sebagian dari 1, 2, 3 pertanyaan, mereka menjawab 1. Atau ada yang saya memberikan jawaban nomor 1, 2, mereka menjawab pertanyaan lain. Ini masih kurang puas. Seperti itu. Kemudian untuk salah insight, jadi di tiap pertemuan itu saya memberikan satu insight, ya, materi. Jadi dari topik yang ada, apa yang kira-kira mereka dapatkan tambahan pengetahuan atau insight setelah membaca bahan atau mengikuti tatap muka pada pertemuan ini. Setiap kali pertemuan saya akan membuat suatu wawasan atau insight seperti ini, dan mereka harus meresponnya dalam bentuk tulisan, ya. Bukan foto tulisan makalah atau paper, tetapi langsung tulis di LMS seperti ini. Itu adalah model pembelajaran. Lanjut, interaksi dengan mahasiswa. Saya memberikan materi, mengajukan pertanyaan, mengarahkan tugas yang harus dikerjakan, menerima umpan balik berupa jawaban pertanyaan, juga gagasan dalam tugas yang dikerjakan, mengenai interaksi dengan komputer. Dengan mahasiswa, punya pertanyaan yang diajukan dosen, mengerjakan tugas yang sudah diberikan, merespon jawaban atas pertanyaan yang diajukan, atau mengajukan pertanyaan baru. Dosen dan mahasiswa terjadi interaksi, saling bertukar pendapat dan diskusi, pertanyaan mengenai ide atau gagasan baru, atau berita terbaru mengenai teknologi yang berkaitan dengan interaksi dengan komputer. Sedangkan sama mahasiswa, mereka berinteraksi dengan saling bekerja sama, bertukar ide dan gagasan saat mengerjakan tugas, diskusi kelompok, membahas pendapat yang diberikan oleh salah orang. Sisi penilaian mata kuliah, saya memberikan komponen komposisi sebagai berikut: tatap muka 10%, tugas mandiri 5%, tugas terstruktur 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%, sehingga total 100%. Nilai akhir dihitung menggunakan metode PAP dengan ukuran patokan dengan nilai kompetensi tinggi, di mana 86 sampai 100 mendapat nilai huruf A, 71 dan kurang dari 86 B, 56 kurang dari 71 C, 41 kurang dari 56 D, dan 0 sampai kurang dari 41 mendapatkan nilai E. Oke, demikianlah presentasi saya dalam mengikuti program sertifikasi dosen Smart. Oke, selamat pagi semua. Pada saat ini kita akan saya akan menjelaskan tentang profil topik tentang profil manusia, ya. Profil manusia. Jadi kalau kalian sudah lihat materi kemarin, ya, materi kemarin itu materi saya sudah bagikan di LMS, ya. Itu ada 2 file profil manusianya. Itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi yang satu seperti file PPT,
dan satunya adalah file catatan, ya. Catatan dalam arti uraian narasi yang melengkapi file sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini, bentar. Oke, ini, ya. Kalau kalian lihat di sini bahwa profil manusia itu pasti ada dua, ya. Dalam arti ada input, ada respon, ada output, ya. Jadi seperti kita manusia, kalau kita ini aja lagi online ini, mati, hilang presentasinya. Hilang. Presentasinya masih muncul nggak di kalian? Hilang, Ner, hilang. Hilang benar. Hilang. Nah, ini ya. Jadi seperti saat kita lagi online ini aja. Ini berarti ada informasi yang kita terima dari mata kita. Kemudian kita mendengar suara, kita membaca, itu menjadi input bagi kita. Kemudian kita merespon, itu jadi output juga. Ya. Jadi istilahnya tetap sistem apapun itu, baik komputer, baik manusia, itu ada input, ada proses, ada output. Ya. Seperti itu. Kemudian ini ini ya. Jadi kalau input output dibagi manusia itu ada berdasarkan panca indera. Walaupun tidak semua, kebanyakan adalah 4 ini, yaitu penglihatan, kemudian pendengaran, perasa peraba, dan pergerakan. Ya. Sedangkan sebagai penyimpan informasi, atau kalau di sistem komputer kalian mengenal memori atau RAM, maka di manusia itu adalah otak, ya, atau sistem memori kita, ingatan. Dimana terbagi 3, yaitu ada memori kerja, sensori, kemudian ada, kenapa ini dia hilang terus? Bentar. Nah, kalau di manusia itu kita ada memori kerja, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Ya. Sedangkan informasi yang kita terima, kita bisa gunakan untuk penalaran, pemecahan masalah, memperoleh keterampilan, maupun untuk model kesalahan. Ini, ya, kalau kalian melihat gambar ini dan materi yang ada yang satu lagi sebagai komplemennya, maka mata kita seperti ini, ya. Kita melihat rangsangan secara fisik melalui mata dan mengolah menginterpretasikan rangsangan tersebut. Nah, jika kalian tahu kenapa kita bisa melihat suatu benda, masih ingat pelajaran SMA? Kalian masih ingat kenapa kita bisa melihat suatu benda? Kenapa kita bisa melihat Tuhan kita gitu? Bisa melihat kursi, bisa melihat handphone, bisa melihat keyboard, bisa melihat laptop. Kenapa? Karena kita punya indera penglihatan, Ner. Nah, itu kan mata. Nah, mata kenapa bisa melihat benda yang kita lihat? Ayo. Ini sepertinya masih pada ngantuk kayaknya. Kenapa? Ya karena ada cahaya yang terpantulkan, ya. Jadi saat benda itu kena cahaya terpantulkan oleh benda tersebut, maka kita bisa melihat. Ada yang bisa melihat benda di kegelapan malam? Pasti tidak bisa. Ya. Bukan karena gelap, tetapi ya karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Ya. Seperti tadi kata Yunita bahwa karena kita punya mata, jadi saat cahaya terpantulkan, kita ini lihat kalau digambar. Gambarnya muncul di kalian? Enggak. Enggak. Oke, ya.
Jadi cahaya pantulkan itu masuk ke pupil itu masuk ke belakang. Jadi dia lewat kornea, iris, dan dia akan diproyeksikan di belakang. Dari belakang itu saraf dia akan. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa gambar yang terproyeksikan di belakang mata itu adalah terbalik ya, upside down. Ya. Tapi itu diproses oleh otak bahwa itu ya tidak terbalik. Ya, seperti itu. Ini yang mempengaruhi penglihatan kita. Itu luminans, banyaknya cahaya yang dipantulkan objek. Kemudian ada kontras, selisih antara luminans objek dan luminans latar belakang. Makanya kalau kalian lihat kenapa ada latar belakang putih, kemudian tulisan hitam itu begitu kontras atau kelihatan sekali. Ya. Nah itu karena ada kontrasnya ini. Ya. Kalau luminansnya itu cahaya yang dipantulkan objek. Makanya kenapa ada yang suka terang, misalkan baju putih gitu. Ya, seperti itu. Ini jadi ada kecerahan, ada sudut ketajaman, ada medan penglihatan. Nah, kalau sudut ketajaman seperti apa? Kalau ada yang pernah lihat televisi bisa, laptop juga bisa. Kalau kita lihat dari depan sama lihat dari samping pasti agak beda. Ya. Kalau kalian lihat ada iklan laptop atau iklan televisi yang bisa melihat yang bilang bahwa viewing angle ya. Sudut penglihatan itu viewing angle bisa sampai 100 derajat. Nah, berarti istilahnya kalau kita lihat dari samping dari sudut lebih jauh, lebih besar, itu berarti kita masih bisa lihat jelas. Kalau viewing angle-nya makin kecil, berarti kita tidak bisa jauh-jauh dari depan. Kita harus lihat 90 derajat lah, ya, dari depan begini. Kalau kita miring sedikit, biasanya gambarnya makin pudar. Nah itu viewing angle. Medan penglihatan, pergerakan mata ke arah sudut terjauh. Nah kalau warna itu ini spektrum elektromagnetik ditentukan oleh hue, kemudian H dan saturasi, ya seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, ini adalah kombinasi warna terbaik dan terburuk. Kalau kalian berniat untuk berkecimpung di dunia desain grafis, ya, ini harus dihafalkan warna terbaik dan warna terburuk, ya. Jadi kalau kalian suka lihat ada orang yang desain baliho, gitu ya. Apalagi kalau lagi ini udah mau dekat Natal gitu kan, terus kan banyak gitu kan. Jangan udah pakai latar hijau, ya. Latar hijau, lihat hijau. Terbaiknya itu hitam, biru, merah. Atau kalau tebal, hitam, merah, biru. Yang terburuk adalah apa? Hijau tuh. Pakai kuning. Woi. Mentang-mentang mau Natal gitu kan, udah hijau pakai kuning pula. Kuning ada cyan atau magenta. Jadi mendesain itu bukannya saya kan suka purple, ya. Saya kan suka merah muda gitu, pink. Jadi pokoknya semua pakai aja pink atau purple semua. Ya. Jadi itu ada dasar teorinya bahwa ini merupakan kombinasi warna terburuk, sedangkan ini merupakan kombinasi warna terbaik. Ya. Jadi kalau latar putih, nah itu kan biru, hitam, merah, atau garis tebal hitam, biru, merah. Ya. Jadi ini apa? Ya. Tujuan dari kita mendesain itu biasanya adalah supaya orang itu dapat menangkap informasi dengan cepat. Ya, apalagi ketika kita mendesain baliho di jalan gitu. Ada gitu yang pernah kalian ada yang bawa motor atau kendaraan gitu, yang saking niatnya gitu sampai berhenti atau mundur gitu, baca baliho gitu, baca iklan gitu. Itu apa tadi ya tulisnya? Karena nggak jelas gitu apa itu tulisan. Jadi ya ini ya. Jadi ini kombinasi warna terbaik ini dan kombinasi warna terburuk ini biasanya kita harus memperhatikan ya dalam mendesain. Ini termasuk ini loh ya, dalam kalian mendesain
antarmuka ya, antarmuka suatu website, suatu aplikasi ya. Jangan mentang-mentang karena suka ping, jadi tombolnya ping, ya, kursornya ping, ikonnya ping, tulisan ping. Di kekuatan para manusia itu dapat melebihi sampai 20 Hz sampai 20 kHz. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sorry. Pertanyaannya, apakah kekuatan suara manusia itu dapat melebihi frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz? Oh, oke. Terima kasih. Jamnya. Jadi begini. Kalau 20 Hz dan 20 kHz itu kan adalah batas pendengaran kita, ya. Jadi berarti dari telinga. Sedangkan untuk suara, ya, itu kan dari pita suara kita dari kerongkongan. Ya, silakan, Kamel. Ner, izin bertanya, Mer, DP jawaban terkirim di chat boleh, Ner? Biar jelas. Oh, coba bertanya. Nanti coba saya jelaskan sambil saya kirim juga di chat. Coba. Apa pertanyaannya? Ada di chat, Ner, pertanyaan. Oh iya, ini pertanyaan berhubungan dengan penglihatan mata menerima cahaya dari output komputer. Jadi pertanyaan, apakah ada efek samping terhadap mata karena menerima cahaya dari komputer? Oke. Jadi begini, kalau kita yang sering-sering bermain atau sering pakai komputer kan pasti suka dibilang bahwa tidak bagus. Ya benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, pendengaran, penglihatan, nah ini hal yang mempengaruhi, ya. Kenapa dikatakan kalau kita main laptop, main handphone itu sebaiknya ada cahaya lain? Kenapa? Karena ini, ya, karena hal yang mempengaruhi penglihatan kita, ini luminance ini, begitu juga brightness, terutama luminance dan brightness. Tidak bisa dipungkiri bahwa cahaya laptop, cahaya handphone itu pasti ada radiasi, ya. Jika kita terlalu banyak melihat, menatap, kalau dia hilang lagi. Oke, bentar. Ini berikut Putri, tidak ada video. Viko, Roylan, tidak ada video. Krisna, mundur sedikit Krisna. Kemudian ini siapa ini? 19210058. Ya, bagaimana? Siapa itu? Kenapa namanya 19210058? Sudah bisa ganti? Iya, sudah bisa ganti, Ner. Pasti daftar pertama ini pakai ini juga. Iya, mau coba. Oke, Roland punya foto, ada foto, punya video, ada Jorkaf, ada punya video. Putri, mundur lagi Putri sedikit, Putri. Nah, oke. Bentar. 1, 2.